Halo semuanya, kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan topologi jaringan. Kali ini saya akan membahas apa sih itu topologi jaringan, apa jenis-jenisnya, lalu topologi jaringan juga memiliki kekurangan dan kelebihan loh. Nah, kita akan mencari tahu apa kelebihan dan kekurangannya itu. Lalu sekarang mari kita lanjut ke videonya. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah sebuah metode untuk menghubungkan dua komputer dengan menggunakan kabel maupun nirkabel sebagai media transmisi atau desain untuk menghubungkan perangkat dalam sebuah jaringan. Jadi, topologi jaringan itu sebagai media untuk menghubungkan di antara komputer ke komputer lainnya dengan menggunakan kabel maupun nirkabel. Lalu, topologi juga memiliki jenis-jenis loh. Topologi itu memiliki dua jenis, ada topologi fisik dan topologi logik. Nah, dari kedua ini, kita bisa melihat berbagai macam-macam topologi. Nah, contohnya seperti di slide berikutnya. Nah, macam-macam topologi yang pertama itu adalah topologi bus. Topologi bus ini apa sih? Topologi bus itu adalah model jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih perangkat ya, dengan menggunakan kabel tunggal yang disebut bus atau backbone. Nah, dia itu bentuknya kayak kursi yang ada di dalam bus gitu ya, teman-teman. Nah, contoh gambarnya seperti pada di slide ini. Dia bentuknya seperti kursi gitu ya, kursi di dalam bus. Lalu yang kedua ada topologi ring. Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer terhubung ke komputer lainnya, membentuk jalur melingkar atau cincin tertutup. Nah, topologi ring ini dia menghubungkan komputernya itu dia berbentuk seperti cincin gitu ya, berbentuk bulat. Nah, contohnya seperti pada gambar ya. Nah, lalu topologi yang ketiga itu ada topologi star. Topologi star ini dia memiliki pusat tengahnya itu berupa hub atau switch. Jadi dia berbentuknya kayak seperti bintang gitu, lalu pusat tengahnya berupa hub atau switch. Nah, gambarnya seperti yang pada di gambar ini ya. Contoh dari topologi star. Dia benar-benar kayak berbentuk bintang gitu loh. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada topologi mesh. Topologi mesh ini dia dapat menghubungkan antar perangkat ke perangkat lainnya secara langsung dengan struktur seperti jala. Dia di gambar ini contohnya itu kayak seperti gabungan dari topologi star dan topologi ring ya, contohnya seperti pada di gambar ini. Kemudian selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree itu adalah topologi jaringan yang menggabungkan topologi star dan bus untuk membuat struktur hierarkis yang menyerupai pohon. Jaringan ini memiliki satu simpul pusat atau akar yang terhubung ke simpul-simpul lainnya yang terbagi menjadi cabang-cabang dan subcabang dengan setiap bagian dikendalikan oleh sebuah hub. Topologi ini efisien untuk jaringan berskala besar karena strukturnya yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Nah, topologi tree ini adalah gabungan dari dua topologi ya yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu topologi star dan topologi bus. Nah, ini lebih mudah untuk dikembangkan, lalu dia lebih terstruktur ya topologi tree ini. Jadi mungkin lebih efisien dan lebih bagus untuk digunakan dalam skala besar. Nah, kemudian yang kelima itu ada topologi hybrid. Topologi hybrid ini adalah topologi yang menggabungkan berbagai jenis topologi. Contohnya misalnya dia kayak menggabungkan topologi star, topologi bus, ring, dan mesh menjadi satu jaringan tunggal. Nah, tujuannya apa sih digabung-gabung kayak gitu? Tujuannya supaya memanfaatkan keunggulan dari berbagai jenis topologi yang ada itu, lalu kayak meminimalkan kekurangan-kekurangan dari jenis-jenis topologi itu. Jadi lebih kompleks dan beragam supaya
efektif gitu digunakan misalnya di perusahaan besar itu biasanya menggunakan topologi hybrid. Nah, contoh dari topologi hybrid seperti pada gambar itu ada gabungan dari topologi mesh, topologi ring, dan topologi bus. Jadi dia kayak 3 macam topologi ini digabungkan menjadi satu jaringan tunggal, misalnya dalam suatu perusahaan gitu ya. Nah, lalu yang terakhir itu ada topologi linear. Topologi linear ini sebenarnya jarang kayak diketahui gitu, karena topologi linear ini merupakan penyederhanaan dari topologi bus. Jadi di mana konfigurasi jaringan semua perangkatnya terhubung ke satu kabel utama yang disebut bus. Jadi topologi linear ini ya penyederhanaan dari si topologi bus. Jadi bentuknya pun hampir-hampir mirip gitu, cuman dia lebih sederhana daripada bus. Sebenarnya orang-orang juga bilang sih topologi bus itu sama dengan topologi linear, menurut yang saya search ya. Nah, walaupun topologi jaringan ini menurut saya bermanfaat sekali ya, karena kegunaannya untuk menghubungkan dari suatu perangkat ke perangkat lain gitu. Apalagi dalam sebuah perusahaan maupun kayak sekolah atau intinya perusahaan lah gitu, kayak sangat berguna kan. Dia bisa menghubungkan dari suatu perangkat ke perangkat lain. Tapi topologi juga memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, selain memiliki kelebihan, topologi juga memiliki kekurangan. Kelebihan topologi jaringan bergantung pada jenisnya, namun secara umum meliputi kemudahan instalasi, lalu biayanya rendah. Biayanya rendah ini tergantung topologi yang kita pakai ya, topologinya jenis apa, lalu kinerja yang stabil, dan kekurangannya itu bisa berupa biaya yang tinggi. Nah, ini yang seperti saya sebutkan itu topologi ini, kelebihan dan kekurangannya dari biaya itu tergantung dari jenis-jenis topologi yang kita pakai. Kayak misalnya topologi hybrid itu pasti memerlukan biaya yang lebih tinggi ya, karena dia menggabungkan beberapa dari topologi jenis-jenis topologi. Lalu bisa kesulitan manajemen dan kerentanan terhadap kegagalan pada perangkat pusat atau kabel utama. Misalnya kalau servernya rusak atau kabel utamanya rusak ya, jadi semua perangkatnya nggak bisa terhubung dong. Nah, itu merupakan kelebihan dan kekurangannya. Nah, selanjutnya tipe-tipe jaringan komputer. Tipe-tipe dari jaringan komputer ini ada 2. Yang pertama itu ada jaringan komputer client to server, kemudian yang kedua ada peer to peer. Nah, apa sih pengertian dari kedua tipe jaringan komputer ini? Ayo kita bahas, dan apa sih kekurangan dan kelebihannya? Ayo kita lanjut. Lalu yang pertama, tipe jaringan client to server. Client to server itu tipe jaringan yang gimana sih? Client to server adalah model jaringan komputer di mana satu komputer atau lebih meminta layanan, kemudian meminta layanan atau sumber daya, kemudian server memberikan sumber daya dan layanan itu kepada si klien. Jadi peran klien itu meminta data atau kayak sumber daya kepada si server. Jadi tugas server yang memproses dan memberikan data-data dan sumber daya itu kepada si klien. Jadi jaringan ini sering digunakan di organisasi besar untuk manajemen data dan aplikasi karena terpusat dan lebih aman. Ya, jadi karena dia langsung terhubung dari server ke klien. Jadi tipe jaringan client to server ini lebih aman ya. Jadi sebaiknya kalau mau yang lebih aman itu menggunakan tipe jaringan client to server.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari client to server. Nah, kelebihannya ada 3 nih, mendukung keamanan jaringan lebih baik, kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar, kemudian manajemen jaringan terpusat ya, karena dia dari server itu bisa langsung ke si klien gitu tanpa menggunakan jaringan yang besar, jadi lebih aman. Lalu kekurangannya, anggaran manajemennya lebih besar, dan jika server down maka semua data di server tidak dapat diakses. Nah, kekurangannya itu yaitu tadi, kalau servernya down, lalu orang-orang nggak bisa mengakses semua data-data yang ada di server, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau servernya down. Itu salah satu kekurangannya. Nah, ini contoh gambar dari client to server, makanya dia lebih aman gitu, karena benar-benar dari server langsung terhubung ke si klien, jadi mereka langsung dapat berbagi data, makanya lebih aman dibandingkan peer-to-peer ya. Nah, kemudian ada tipe jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer ini tipe jaringan tanpa server pusat, di mana setiap perangkat dalam jaringan memiliki peran yang sama sebagai server dan klien sekaligus. Dalam model ini, setiap perangkat yang disebut peer dapat berbagi sumber daya seperti data, pemrosesan, dan bandwidth langsung satu sama lain tanpa perantara terpusat. Jadi tipe jaringan peer-to-peer ini merupakan tipe jaringan yang dia dapat menghubungkan dari satu komputer ke komputer lain itu secara langsung tanpa melewati perantara gitu ya. Misalnya menghubungkan dari satu atau lebih 2 komputer itu tanpa perantara. Jadi dia dapat terhubung secara langsung dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Kemudian peer-to-peer juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya itu kelebihannya, penerapannya lebih mudah, lalu tidak membutuhkan administrator jaringan. Nah, yang seperti dijelaskan tadi, peer-to-peer kan tidak melalui dan memiliki perantara, jadi dia dapat terhubung secara langsung. Jadi tidak membutuhkan yang namanya administrator jaringan. Lalu kekurangannya itu ada 3. Kekurangan yang pertama, tidak cocok untuk jaringan skala besar. Lalu tingkat keamanannya rendah, semakin banyak di-share akan mempengaruhi kinerja komputer. Nah, kenapa dia tingkat keamanannya lebih rendah ya? Karena dia dapat terhubung secara langsung tadi, sedangkan si client to server itu terhubungnya itu dari server dan langsung ke si perangkat komputer itu, makanya lebih aman. Kalau peer-to-peer ini dia tingkat keamanannya rendah karena penerapannya mudah, murah juga, lalu kayak tidak cocok di dalam skala besar, makanya dia tingkat keamanannya rendah. Lalu jika semakin banyak di-share, dia akan mempengaruhi kinerja komputer. Nah, ini contoh gambar tipe jaringan peer-to-peer. Contohnya seperti itu. Jadi dia dari satu perangkat ke berbagai perangkat lainnya dapat terhubung secara langsung. Jadi banyak yang bisa mengakses tipe jaringan peer-to-peer ini, makanya tingkat keamanannya itu rendah. Nah, sampai sini saja pembahasan tentang topologi jaringan kali ini. Jika ada kesalahan informasi atau kesalahan pengucapan dari mulut saya mohon maaf. Sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Bye-bye.